Bagaimana? Sudah kelihatan, Bapak? Sudah, Pak. Swastiastu sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik, terima kasih semua untuk galah Bapak dosen yang terhormat. Begitu juga teman-teman. Di sini kita akan mengadakan pembelajaran. Ya. Baik, ya sebelumnya, ya sebelum kita lanjutkan pada anak-anak yang mungkin Pak ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama mengaturkan puja pengastuti untuk panganjali umat dan dilanjutkan nanti doa sebelum belajar ya. Jadi langsung dipimpin Bapak sendiri. Anak-anak mohon untuk berdiri. Panganjali. Om Swastiastu. Swastiastu. Tangan Amustikarana, mari kita mengaturkan doa. Om Mawignamastu Namo Siddham Om Siddhirastu Tatastu Astu Swaha Om Saraswati Namastubhya Muara Beka Meru Perambam Karisyami Siddhir Bawan Tunusaden Puput. Baik, terima kasih atas waktunya untuk pertemuan kali ini. Ya Pak, perhatikan sudah keadaan kelasnya sudah bersih ya, sehingga membuat kenyamanan dalam melaksanakan pembelajaran. Ya baik, sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa Bapak akan absen dulu atau perhatikan siapa-siapa saja yang tak hadir hari ini. Ya mungkin sebelum Pak absen atau ada yang anak-anak yang tak hadir hari ini? Tidak. Ya Bapak lihat semuanya hadir ya, maka daripada itu ya misalnya ini ya sudah otomatis nihil ya, tidak ada masalah dengan kehadiran. Ya yang ini yang Bapak harapkan ya, setiap hari anak-anak mohon untuk kehadirannya diperhatikan karena kewajiban kalian itu adalah belajar sekarang, karena anak-anak masih dalam jenjang apa anak-anak kalau dilihat daripada catur asramanya, jenjang ya Brahmacari ya, masih dalam masa-masa belajar. Begitu kewajibannya adalah datang ke sekolah, mengikuti pelajaran dengan baik dan mengikuti segala nasihat dan larangan guru yang sangat bermakna bagi masa depan kalian ya. Itu. Baik, untuk selanjutnya ya mungkin perjanjian kelas sudah kita buat di awal ya. Di awal semester sudah, awal Pak masuk sudah itu membuat perjanjian kelasnya sehingga itu tetap digunakan pedoman untuk melanjutkan pelajaran sehingga kondisivitas kelas kita itu tetap terjaga namanya disiplin terapkan itu ya. Nah, baik, kalau pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kalian pelajari ya dari SD, SMP itu banyak ya kalian pelajari tentang ajaran agama kita, agama Hindu khususnya. Ya itu dari dasar-dasarnya yaitu susila, ya apa-apa saja yang mesti kita lakukan sampai pada jenjang berikutnya sampai kepada anak-anak hingga jenjang di SMA atau SMK ya. Maka daripada itu sudah pemikirannya sudah mulai berkembang, pengetahuannya sudah semakin luas. Nah, minggu yang lalu sudah kalian pelajari ya, beberapa minggu yang lalu kalian sudah pelajari terkait dengan nilai-nilai yadnya dalam kitab Ramayana. Ya, mungkin anak-anak masih ingat ya, nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam kitab Ramayana tersebut. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, baik. Kalau tidak ada tahu, tidak ada yang tahu, mohon diingat-ingat kembali ya. Nilai-nilai yadnya yang terkandung dalam kitab Ramayana itu adalah terkait dengan pancayatnya. Anak-anak tahu enggak? Atau ingat enggak dengan pancayatnya itu apa saja sih? Ingat, Pak. Ada yang tahu dengan pancayat? Ingat, Pak. Ya, coba. Ingat, Coba Pak. siapa bisa? Siapa bisa? Coba sebutkan. Ya, Nah, Pak. Adi Putra coba ya. Ya, Adi Putra coba. ya. Pancayatnya terdiri dari Dewa Yadnya,
manusiayatnya, fitrayatnya, budayatnya, itu Pak. Ya, bagaimana Alif? Ulang lagi Coba Alif. Bagian-bagian dari pancayatnya, dewayatnya, fitrayatnya, resiyatnya, manusiayatnya, dan budayatnya Bapak. Ya. Nah, terkait dengan pancayanya itu ya Pak yakin ya kalian sudah ingat ya pancayanya itu ada 5. Yang pertama itu adalah ya dewayatnya, kemudian manusiatnya, kemudian resiyatnya, fitriyatnya, dan budayatnya. Dan yatnya ini merupakan penjabaran daripada rirene anak-anak ya. Ya itu mohon jangan dilupakan ya. Itu baik, itu Bapak mengingatkan kembali tentang pelajaran apa yang pernah Bapak sampaikan pada minggu-minggu yang lalu. Nah, untuk sekarang mungkin kalian sudah tahu ya apa yang kalian akan kita pelajari terkait dengan yatnya, kemudian yang berikutnya apa lagi? Sudah pernah kalian buka bukunya di rumah? Pernah Pak. Ya, pernah ya. Nah, kalau pernah sudah tentu kalian anak-anak ini sudah tahu apa yang kita akan pelajari sekarang. Baik. Ya, apa kira-kira? Ya, itu ya peninggalan sejarah agama Hindu di Asia. Ya, setelah apa nilai-nilainya, kemudian kita harus mengenal juga peninggalan-peninggalan sejarah agama kita yang sebelum sampai di Indonesia itu juga berkembang di Asia ya, yang dimulai mungkin kalian sudah tahu ya, agama Hindu kita itu berasal dari India ya, itu yang mungkin kalian sudah ketahui juga itu dibawa oleh berbagai teori menyebutkan itu ada yang teori Brahmana, Ksatria, Waisya, dan begitu juga dengan Sudra. Baik anak-anak ya, sebelum dilanjutkan mungkin kalian juga perlu tahu ya kenapa sih kita belajar atau mempelajari terkait dengan peninggalan sejarah agama Hindu di Asia, apa sih pentingnya kan begitu ya. Nah, sekarang supaya kalian tahu ya, kita tahu bersama apa sih sebenarnya tujuan daripada kita belajar atau mempelajari sejarah ini ya. Nah, itu yang pertama itu peserta didik memahami dan mampu menganalisis perkembangan agama Hindu di India pada zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Nah, kemudian yang kedua atau ke B itu ya, itu peserta didik memahami dan mampu menganalisis perkembangan kerajaan Hindu di India, kerajaan Maurya, Gupta, Andhra, dan Pallava. Yang ketiga, peserta didik memahami dan mampu menganalisis perkembangan agama Hindu di Cina. Dan yang keempat itu peserta didik memahami dan mampu menganalisis perkembangan agama Hindu di Indonesia. Nah, itulah tujuan daripada pembelajaran kita terkait dengan sejarah atau peninggalan sejarah agama Hindu di Asia. Ya, bisa dipahami anak? Ya, baik sebelum dilanjutkan ya supaya enggak redup ini suasananya, ya mari kita berdiri dulu sebentar ya untuk menyegarkan tubuh kita ya biar enggak lelah dengan mungkin menyanyikan salah satu lagu wajib Indonesia. Ya, mungkin kalian sudah sering dengar atau menyanyikannya sendiri terkait dengan Indonesia Pusaka. Udah kenal itu? Dengan lirik lagunya bagaimana? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah mari kita menyanyi bersama-sama ya. 1, 2, ya. Indonesia tanah air Mereka pusaka abadi jaya Indonesia sejak dulu kala Budi puja bangsa di sana tempat lahir kita dibuat dibesarkan air menumpah di hari tua
tempat akhir matahari. Nah, tepuk tangan dulu. Ya, maknanya ya kita sebagai warga negara Indonesia, bagaimana kita harus menjunjung sendiri negara kita dari dilahirkan ke Indonesia sehingga apa kita menutup mata terakhir juga di Indonesia. Itulah mungkin pesan daripada lagu ini ya. Itu. Sehingga anak-anak jangan mudah misalnya tidak mengakui Indonesia lagi dan sebagainya, mau berdiri sendiri. Itu jangan seperti itu ya. Nah, itu mungkin ya makna daripada lagu ini. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sudah tujuan, kemudian sebelum dilanjutkan ya mungkin anak-anak Bapak kasih pertanyaan dulu ya. Tolong diperhatikan ya. Ini ada beberapa pertanyaan, ada 3 ya. Apa yang anak ketahui tentang zaman Weda? Yang kedua, ya coba yang kedua ini menurut anak-anak, benarkah agama Hindu berasal dari India atau sebelum Hindu masuk ke Nusantara, di Nusantara sudah ada agama? Ya, yang ketiga, jika benar belum adanya Hindu India ke Nusantara ini, ada agama di Nusantara, agama apakah namanya? Itu ya. Coba anak-anak siapa yang bisa? Ada yang tahu kira-kira? Ya, baik. Coba Nancy ya. Nomor 1. Suaranya masih belum itu di. Soalnya Ya, Pak, silakan. soalnya Pak apa ya? Pertanyaannya apa Pak? Ya, pertanyaannya ya, itu ya pertanyaannya yang pertama, apa yang anak-anak ketahui tentang zaman Weda? Yang kedua, menurut anak benarkah agama Hindu berasal dari India? Ya, silakan dilanjutkan. Nancy nomor 1 coba ya. Saya ketahui tentang zaman Weda adalah mungkin pada zaman itu Weda sudah diwahyukan kepada para maharesi Pak, dan sudah dikodifikasi. Kehidupan keagamaannya juga masih sangat kental dengan pelafalan mantra-mantra Pak. Ya, ada yang mau melengkapi selain Nancy atau menyempurnakan mungkin? Baik, kalau ada ya Bapak luruskan lagi sedikit. Sudah benar itu Nancy ya, benar itu, namun Bapak luruskan lagi sedikit. Pada zaman Weda adalah ketika pada masuknya ke lembah Sungai Sindu ya, menuju pada bangsa Dravida kurang lebih pada 2500 sebelum Masehi sampai pada 1500 sebelum Masehi. Pada zaman Weda juga ada banyak perubahan di sana, ada peradaban pengetahuan Hindu, dan pada saat itu pula mereka berhasil mengkodifikasikan kitab mantra menjadi catur Weda, sehingga pada masa ini atau pada masa zaman Weda itu kehidupan masyarakat berada dalam fase pemujaan kepada Tuhan. Nah, itu yang nomor 1. Coba yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 silakan. Siapa ya? Ernawati coba ya, Ernawati. Tidak ada ya? Adi Putra? Ya, baik. Gel-gel ada gel-gel. Ada Pak. Ya, coba gel-gel ya. Silakan yang nomor 2. Pak pertanyaannya. Ya, itu pertanyaannya. Nomor berapa Pak? 2? Nomor Gel 2 lain-lain ya. aja Pak. Yang kedua. Nggak fokus ya Gel. Baik Pak, saya akan menjawab nomor Karena 2. boleh lain-lain. Pak, saya akan menjawab nomor Ya, 2. ya. Silakan. Menurut Yang lain perhatikan ya dan
nanti tolong ditambahkan kalau punya pendapat lain. Pak, saya mau menjawab, Pak. Baik, Pak. Nomor 2. Menurut anak-anak, Ya, apakah silakan. agama Hindu berasal dari India atau ataukah sebelum Hindu masuk ke Nusantara, di Nusantara sudah ada agama? Ya, Pak, bahwa agama Hindu itu berasal dari India. Yang dibawa tadi seperti Bapak katakan dari teori-teori Pak. Ada teori Brahmana, Waisa, Sudra, itu Pak. Kemudian, apakah sudah ada agama di Nusantara sebelum Hindu masuk? Sudah, Pak, agama animisme, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Bagus sekali ya dari Gel-Gel itu. Yang lain mana? Ada yang mau menyempurnakan? Nah, itu udah yang nomor 2 ya, sudah dijawab oleh temannya. Baik, tepuk tangan dulu ya buat Gel-Gel dan juga buat temannya yang sudah menjawab ya. Baik ya, dilanjutkan. Tadi ya, benarkah sebelum adanya Hindu India ke Nusantara ini ada agama di Nusantara? Agama apakah namanya? Ya itu betul sekali ya, Gel-Gel yaitu menjawab bahwa di ya sebelum masuknya agama Hindu dari India itu di Indonesia itu sudah ada agama atau kepercayaan-kepercayaan bersifat kedaerahan ya. Itu yang bersifat apa namanya ya, baik Pak luruskan dari nomor yang pertanyaan nomor 2 dulu ya. Sebelum masuknya Hindu Buddha, masyarakat Nusantara pada masa lalu mengamalkan kepercayaan animisme dan dinamisme ya. Nah, animisme adalah kepercayaan terhadap makhluk halus dan nenek moyang, sedangkan dinamisme adalah keyakinan bahwa benda-benda tertentu seperti pohon, batu dan yang lain-lainnya itu memiliki kekuatan gaib. Ya, gaib. Nah, itu ya Pak luruskan dari pendapatnya Gel itu sudah bagus ya. Namun Pak luruskan sedikit ya supaya yang lain juga mengerti ya terkait dengan hal itu. Nah, kemudian apakah jika benar belum ada Hindu di India ke Nusantara, ini ada agama di Nusantara, agama apakah namanya? Nah, itu kalau agama secara umum atau keseluruhan itu belum diberi nama ya secara pasti, namun sifatnya itu kedaerahan sudah ya, itu Kedaerahan. keharingan, ya kedaerahan itu keharingan, kejawen, ugamo, malin, pamana, Sunda Wiwitan, dan kalau di Bali itu sering disebut juga dengan sebutan Hyang ya, itu apa namanya sebagai apa agama yang belum diakui secara keseluruhan, tapi bersifat kedaerahan dia seperti tadi yang disampaikan oleh Gel itu masih apa namanya eh, agama yang apa menurut aliran kepercayaan itu Ya, ada di Pak. animisme dan Kepercayaan, dinamisme. Pak. Itu ya baik, udah bisa dipahami Benar, anak-anak Pak. Benar, Pak. ya. Nah, baik bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Ya, kalau bisa ya Bapak lanjutkan kembali. Tolong anak-anak ya simak ya apa slide yang Bapak tayangkan. Nanti setelah ini mungkin apa namanya Bapak akan berikan kalian untuk belajar apa namanya berdiskusi kelompok ya. Nah, itu ya kita lanjutkan ya. Peninggalan agama Hindu di India itu dibagi menjadi 3 zaman, yaitu ada zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Nah, Bapak sampaikan di sini untuk apa namanya secara singkat saja. Nanti setelah kalian apa melaksanakan diskusi ya melalui diskusi kelompok kalian, Bapak akan berikan kalian mencari apa penjelasan-penjelasannya dari berbagai sumber, baik di browsing dalam apa namanya mencari di internet, kemudian mencari di perpustakaan sumbernya, ya nanti Bapak akan berikan. Nah, namun untuk slide ini Pak tayangkan untuk singkat-singkatnya saja ya. Gitu. Baik itu ya pada peninggalan peninggalan agama Hindu di India itu dibagi menjadi 3, ada 3 zaman yaitu zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Ya, zaman Weda. Apa sih zaman Weda itu ya? Nah, di sini Pak
Pak juga sampaikan secara singkat saja. Zaman Weda itu ya seperti apa yang disampaikan di awal tadi, dimulai dengan kedatangan suku bangsa Arya mulai mendatangi lembah Sungai Sindu kurang lebih pada tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Nah, pada zaman ini ya mereka berhasil mengkodifikasikan kitab mantra menjadi catur Weda. Nah, itu saja secara singkat. Nanti kalau apa namanya kalian boleh kembangkan lagi ya melalui apa namanya sumber-sumber yang lain. Apa sih itu catur Weda? Apa saja yang termasuk dalam catur Weda? Kemudian penjelasan-penjelasan daripada masing-masing bagian daripada catur Weda itu ya. Nah, kemudian dilanjutkan kepada zaman Brahmana. Nah, zaman Brahmana ini anak-anak ditandai dengan upacara persembahan kepada para dewa. Kemudian disusunnya tata cara upacara pelaksanaan keagamaan yang teratur. Nah, yang ketiga itu ada kegiatan keagamaan ditandai dengan ritual upacara yang dipimpin oleh kaum Brahmana. Nah, itu yang berkembang pada zaman Brahmana ya. Itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Bisa, Ya, Pak, sekilas bisa. saja dulu ya nanti ya melalui pembelajaran berkelompok nanti kalian eh, silakan cari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan apa yang Bapak sampaikan. Nah, ini zaman Upanishad dan anak. Nah, zaman Upanishad ini ya itu upa artinya mungkin ya pengertiannya itu Upanishad itu duduk dekat di bawah guru ya. Nah, itu seperti gambar ya, itu gurunya, kemudian siswanya atau muridnya itu dekat ya di bawah dekat di bawah kaki guru itu ya. Gitu. Nah, ini pada zaman ini mendorong lahirnya banyak filsuf. Ya. Nah, nanti ya, apa sih filsuf itu? Silakan kalian kembangkan sendiri setelah pembelajaran berdiskusi. Nah, lahirnya konsep ajaran filsafat, ajaran darsana, itihasa, dan purana. Kemudian lahirnya konsep Pancasrada. Ya, Pancasrada apa sih Pancasrada? Silakan nanti kalian kembangkan sendiri ya, karena ini Bapak sampaikan poin-poinnya saja dulu. Nah, kerajaan-kerajaan Hindu di India. Ya, kita menuju pada kerajaan-kerajaan Hindu di India. Nah, kerajaan-kerajaan Hindu di India itu ada beberapa kerajaan anak-anak. Yang pertama itu ada kerajaan Maurya, itu berdiri sekitar 320 sebelum Masehi, ya oleh rajanya itu bernama Chandragupta. Ya, nah itu kemudian ada kerajaan Gupta, itu berdiri sekitar abad keempat. Ya, kekuasaannya itu atau yang berkuasa pada saat itu adalah Samudragupta. Gitu. Nah, kemudian kerajaan itu berdiri dari Godawari pada abad pertama sebelum Masehi ya pada masa pemerintahan Krishna ke-1. Nah, bisa dilanjutkan anak? Bisa. Bisa dilanjutkan? Ya, Bapak lanjutkan ya. Bisa. Materinya luas sekali, Pak, ya. Ya, karena ada apa fasenya itu memang kita di SMK itu atau SMA itu sudah menginjak fase E ya, itu di kelas 10 ya sehingga materinya lebih luas daripada di SD dan di SMP. Nah, ini kerajaan-kerajaan Hindu di Cina ya. Kerajaan Hindu juga pernah masuk ke Cina ya di bagaimana disampaikan di sana pada keputusan dinasti Han. Ini adalah dinasti kedua setelah dinasti Qin ya. Itu pada tahun 206 sampai 221 Masehi. Nah, ini sudah Masehi anak-anak ya. Itu. Nah, terkait dengan rajanya itu belum diceritakan secara pasti, namun pada zaman dinasti ini para Brahmana itu diizinkan untuk menyebarkan apa eh, kitab atau ajaran Weda itu di Cina oleh kaisar yang berkuasa pada eh, zaman itu ya itu anak-anak. Nah setelah itu ya kerajaan-kerajaan Hindu setelah di
Cina ya, baru kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Nah, ada beberapa kerajaan Hindu di Indonesia bercorak Hindu, keagamanya itu sudah memeluk agama Hindu ya. Itu ada kerajaan Kutai. Ya, kerajaan Kutai itu adalah tempatnya di mana, anak? Ada yang tahu kerajaan Kutai itu berada di mana? Kalimantan Timur. Pak. Kalimantan Timur. Ya, bagus sekali ya, di Kalimantan Timur. Itu tahun 400 Masehi. Ya, itu sudah ada kerajaan di sana. Dengan rajanya yang terkenal itu adalah Raja Mulawarman ya. Itu. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya nanti ya silakan kalian cari lagi, gali lagi ya di sumber-sumber yang lain selain buku paket atau LKS yang kalian sudah miliki. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu setelah di Kalimantan Timur ada juga yang namanya Kerajaan Tarumanegara. Ya, kerajaan ini berada di mana, anak-anak? Barat. Ada yang tahu? Ya, kerajaan ini berada di Jawa Barat ya. Itu tahun 500 Masehi atau abad kelima ya. Itu dengan rajanya Punawarman itu. Ya, Punawarman. Nah, bukti peninggalannya itu berupa prasasti-prasasti ya anak-anak ya. Itu berupa Tiarutium ya, kemudian kebun kopi, jambu, pasir, pasir awi ya, kemudian muara Cianten, Tugu dan Lebak. Itu berupa prasasti ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Ada yang bertanya sampai di sini mungkin? Ya, kita lanjutkan ya. Ya udah mengerti gimana Gel-Gel? Rasa ngantuk itu ya Adi Putra juga. Ya ngantuk ya? Lanjut, Ya, ngantuk, Pak. Pak. Lanjut, Lanjut, Pak. Ya, Pak. kita lanjut ya. Baik. Es breaking dulu, Pak. Es breaking. Ya, baik. Es breaking ya. Baik, kita es breaking dulu ya. Ingat kita baru sampai Kerajaan Tarumanegara. Baik, es breakingnya apa kira-kira ya? Tepuk Pramuka ya. Bisa enggak? Tepuk Pramuka. Ya, Ya. siap. Ya, siap ya. Anak-anak tolong perhatikan. Tepuk Pramuka 1 kali. Ya. Lagi, ya 2 kali ya. Lagi sekali biar rileks ya. Otot-ototnya itu tidak tegang terus ya. Ya, tepuk Pramuka 2 kali. Ya. Ya, kembali ya kita lanjutkan ke materi ya. Tadi saya baru sampai Kerajaan Tarumanegara. Nah, sekarang dilanjutkan kepada bergerak lagi ya, masih di Jawa ini, dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah itu terdapat Kerajaan Mataram kuno ya. Itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Tukmas namanya. Itu yang ditemukan di lereng Gunung Merbabu. Ya, itu. Nah, kemudian bergerak lagi ya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, kalau di Jawa Timur itu ada Kerajaan Kediri dan Singosari. Nah, kerajaan ini mungkin sudah sering anak-anak dengar ya. Nah, itu Kerajaan Kediri itu di Jawa Timur pada tahun 1042 sampai 1222 Masehi. Itu. Karya sastranya ya di sana ya di sini banyak terdapat karya sastra seperti ya kitab Semaradana, kemudian Baratayuda, Lubdaka, Wirasancaya, Kresnayana. Nah, itu banyak ditemukan di Kerajaan Singosari itu ya berupa karya sastra tersebut. Dia di Kediri ya, itu di Kediri. Nah, kemudian setelah Kediri baru kita melangkah kepada
atau Singosari ya. Itu Singosari juga di Jawa Timur itu pada tahun 1222 sampai 1292 Masehi. Nah, bukti-bukti yang bisa ditemukan di sana atau membuktikan bahwa itu merupakan kerajaan Hindu adalah berupa Candi Kidal, Candi Jago, dan juga Candi Singosari. Nah, itu mungkin ya masih ya seputaran di Jawa Timur ada kerajaan Kediri dan Singosari. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Bisa. Ya, baik ya kalau bisa kita lanjutkan lagi sedikit ya tentang kerajaan Majapahit. Itu masih di Jawa Timur anak-anak ya. Ini mungkin kerajaan yang sudah sangat melegenda mungkin tidak ingatan anak-anak ya kalau anak-anak suka dengan sejarah itu ya buka kerajaan Majapahit itu banyak sekali raja-rajanya, namun ya pada masa kejayaannya itu adalah pada masa kerajaan Hayam Wuruk dengan patinya Gajah Mada itu. Nah, bukti yang dapat dipergunakan sebagai bukti di sana berupa candi penataran ya. Nah, itu dengan rajanya Hayam Wuruk, kemudian patihnya itu adalah Patih Gajah Mada. Nah, itu sekitar tahun 1350 sampai dengan 1357. Nah, daerah kekuasaannya itu sampai eh, Semenanjung, kemudian Nusantara Timur, ya, dan perjalanan Hindu juga sampai ke Bali, ya itu. Setelah Gajah Mada itu masih banyak polemik sebenarnya di kerajaan ini sehingga sejak masa kejayaannya itu pada masa kejayaannya itu adalah semenjak Hayam Wuruk sebagai rajanya dan patihnya itulah Gajah Mada. Setelah itu kerajaan ini semakin meredup ya sehingga pada zaman Gajah Mada juga ekspedisinya itu sampai ke Bali ya. Nah, namun di Bali juga sudah ada kerajaan pada saat itu ya itu. Nah, kemudian daerah-daerah sampai di Nusantara Timur, kemudian perjalanan Hindu juga sampai ke Bali sekitar abad ke-8 ya itu. Nah, dengan ditemukannya prasasti-prasasti dalam bentuk arca siwa yaitu di Pura Putra Batara Desa Bedahulu Gianyar itu ya salah satunya. Nah, terkait dengan apa kerajaan-kerajaan itu ya silakan kalian kembangkan lagi nanti di dalam forum diskusi atau kerja kelompok kalian. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lihat ya secara keseluruhan ya. Itu ya dari zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dengan kerajaan Hindu di India, kemudian kerajaan-kerajaan Hindu di Cina, kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Ya, baik. Ya, sampai di sini ya mungkin sebelum kita kalau sudah paham silakan kalian untuk lebih memahami daripada pelajaran yang Bapak sampaikan, silakan kalian bentuk diskusi. Nah, untuk itu silakan kalian bentuk kelompok ya. Yaitu terdiri dari beberapa kelompok. Yaitu ya Bapak bagi aja ya biar langsung ini tolong setelah Bapak sebutkan namanya kalian menuju tempatnya ya untuk membentuk kelompok. Kelompok 1 ya, tolong diperhatikan. Bapak bacakan aja langsung namanya. Yang pertama Ernawati, yang kedua Made Adiputra, yang ketiga Made Puspasantika, yang keempat Wayan Yudik Permadi. Ya, itu kelompok 1 silakan gabung ya. Nah, kemudian kelompok 2 ya Joko Partono, Omang Gelgel, Alit Puspidayanti, Omang Yeti Yuliandari. Ya, Dengan silakan Yeti menuju lagi kelompok Pak, 2 ya. saya Pak. Dengan Yeti lagi Pak. Ya kan, Yeti males ya kan Pak. sudah ya gel-gelnya rajin, Yeti yang malas, makanya gel-gel yang memotivasi ya temannya biar tidak terus malas ya. Ya Itu. Pak. Nah, kemudian ya itu yang Bapak lanjutkan sekarang kelompok ketiga ya. Itu Luputu Kristiani.
Madewi Nanti, Nancy Budiastrini ya, ini salah ketik Bapak ya. Putu Darsane ya. Semuanya sudah dapat kelompok ya, ada yang belum? Ya, baik, silakan menuju ke kelompoknya masing-masing, siapkan apa namanya bukunya ya. Kemudian Bapak akan kasih ya tugas ya. Tolong didiskusikan nanti secara jawab bersama-sama. Nah, diskusikanlah bersama kelompoknya masing-masing dari permasalahan berikut. Ya, setelah memperhatikan tayangan PowerPoint tersebut, silakan masing-masing kelompok mendiskusikan dan melakukan browsing melalui media internet sesuai dengan pembagian materi yang diperoleh. Ya, itu sudah Bapak bagi ya, sesuai dengan kelompok 1 itu zaman Weda, kemudian kelompok 2 itu zaman Brahmana, dan kelompok ketiga itu zaman Upanishad. Nah, disinilah tugas kalian lewat diskusi, kalian bahas bersama-sama dengan temannya ya terkait dengan zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Cari informasi yang seluas-luasnya, baik itu dari buku paket, buku LKS, kemudian dari internet, kemudian dari perpustakaan, itu silakan anak-anak ya. Silakan dikerjakan beberapa menit, ya mungkin tak kasih waktu 30 menit. Presentasikan, Pak. Ya, nanti setelah selesai ya dipresentasikan ke depan ya, diwakili oleh salah satu anggota kelompoknya. Ya, itu. Yeti, kamu maju ya. Yeti nanti maju ya. Baik, apakah sudah ada yang sudah selesai? Belum, Pak. Ya, Sebentar lagi. ya. Ya, sudah selesai, Pak. Nana? Sudah, Sudah. Pak. Ya, baik, kalau sudah ya siap-siap ya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan. Ya, mungkin Bapak tunjuk dari kelompok 1 ya, silakan dari kelompok 1. Ya, siapa yang mewakili? Tunjuk saja, Silakan. Pak. Ya, Tunjuk, Bapak tunjuk Pak. ya untuk mewakili. Ya, Adi Putra, coba wakili kelompoknya ke depan. Ya, zaman Weda. Mana Adi Putra, silakan ke depan. Tidak ada, Pak. Izin dia. Ke Izin. belakang, ke Ya, belakang. baik, dilanjutkan dengan Ernawati ya, coba Ernawati. Tidak ada? Ya, Puspa Santika aja dah. Ya, Puspa ada, Pak. Puspa Santika? Ada, tapi nggak Ya, bisa, silakan Pak. Puspa Santika. Nggak bisa, Hah? Pak. Nggak bisa. Ya, baik. Ya, dilanjutkan ya kalau kelompok 1 belum bisa ya, Bapak lanjutkan ke kelompok 2 dulu ya, sebelum nanti kita bahas bersama-sama. Silakan kelompok 2, siapa yang mau mewakili? Ya, Puspidayanti coba Alif. Eh, Mana Alif? ya, Bapak. Ini Ya, coba. zaman kelompok 2 dapat zaman Brahmana ya, Pak? Ya, Oke, apa saya namanya? mencoba. Bentar dulu ya. Ya, kelompok 2 dapat yang Brahmana. Ya, benar. Silakan. Ya, Silakan. zaman Brahmana itu merupakan zaman di mana dikuasai oleh kaum Brahmana.
terhadap perkembangan agama Hindu yang berasal dari India, Pak. Adanya sistem-sistem ritual, upacara-upacara keagamaan yang dipimpin oleh para Brahmana. Begitu, Bapak. Benar, Pak? Iya, baik. Ada yang mau menanggapi pendapatnya dari Alit? Yeti Pak mau menyampaikan. Ya, coba Yeti silakan. Ya, pada zaman Brahmana itu ada ditandai dengan kegiatan keagamaan, Pak, dengan ritual upacara yang dipimpin oleh kaum Brahmana. Sama sih sebenarnya jawabannya sama Alit. Ya, Pak. Mungkin Baik. saya mau Yang penting menyampaikan anak-anak. juga Pak, Ya, menyampaikan. coba Gel. Ya, Jadi Gel. zaman Silakan Brahmana disampaikan. ini kegiatan upacara agama ini lebih berstruktur Pak, karena udah ada langkah-langkah yang benar dipimpin oleh seorang Brahmana Pak. Terima kasih dari kelompok 2 Ya, Pak. bagus. Ya, bagus sekali. Ada tepuk tangan dulu buat kelompoknya. Ya, semua bagus ini ya pendapatnya ya. Sudah berarti sudah memahami terkait dengan zaman Brahmana itu ya. Nah, ini yang Bapak harapkan ya, berarti tampil ke depan, kemudian menyampaikan pendapatnya. Nah, di sini kalau kurang mungkin disempurnakan oleh temannya yang lain ya. Itu sehingga pendapatnya itu saling mengisi jadinya ya. Di sini ada kegiatan saling mengisi, kemudian saling membantu ya biar apa namanya proses pembelajarannya itu lebih baik gitu. Nah, baik itu dari kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 3 ya. Kelompok 3 Bapak panggil aja namanya Madewi Nanti. Ya, silakan wakili. Izin Ya, keluar Madewi Nanti. Pak, Winanti izin keluar. Ya, Nancy. Ya, Pak. Ya, Kami silakan ya. kelompok 3 akan Ya, itu zaman membahas Upanishad. Ya. Upanishad. Jadi pada zaman Upanishad ini fokus pada ritual-ritual keagamaan. Kemudian pada zaman ini munculnya filsafat, Pak. Jadi ada pandangan itu munculnya juga pandangan bahwa segala sesuatu ini bersumber dari Brahman seperti itu. Kemudian juga adanya pembelajaran tentang meditasi juga, Pak. Seperti itu, Pak. Ya. Baik, ada yang mau melengkapi atau punya pendapat lain selain pendapatnya Nancy? Ya, baik ya. Bapak langsung saja ya, semuanya sudah memberikan pendapatnya dengan baik kecuali kelompok 1 ya. Nah, ini kelompok 1 yang mungkin ya belum siap ke depan ya. Jadi untuk menghemat waktu Bapak langsung aja ulas kembali ya. Tadi sebenarnya sudah pendapat anak-anak itu semuanya sudah benar ya. Namun Pak luruskan lagi sedikit ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yaitu pada zaman Weda. Nah, itu pada zaman Weda itu kehidupan masyarakat berada dalam fase pemujaan kepada Tuhan. Hal ini ditandai dengan lantunan kidung-kidung suci karena catur Weda sebagai sumber hukum dalam kehidupan masyarakat saat itu. Ya, itu. Nah, pada zaman ini juga ya mereka berhasil mengkodifikasi kitab mantra itu menjadi catur Weda ya, itu. Nah, yang kedua pada zaman Brahmana itu ditandai dengan upacara persembahan masyarakat kepada para dewa dan dengan disusunnya tata cara upacara pelaksanaan keagamaan yang teratur ya, betul sekali seperti apa yang disampaikan oleh Gel-Gel tadi karena di sini sudah ada kaum Brahmana yang mengatur terkait dengan tata cara persembahyangan itu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pada zaman Upanishad itu ditandai dengan lahirnya banyak filsuf. Nah, filsuf yang lahir pada saat itu dan masyarakat mulai memahami hakikat hidup yaitu karma atau perbuatanlah yang akan menyelamatkan diri manusia untuk mencapai kesempurnaan. Sehingga pengetahuan tentang rahasia Brahman dan Atman menjadi
apa pokok pikiran pada masa itu ya. Nah, itu kira-kira ya anak-anak ya bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Ya, baik. Tepuk tangan Bisa, dulu buat Pak. kalian ya yang sudah mau maju, yang belum maju ya. Tolong nanti dikondisikan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya supaya siap untuk maju. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, itu baik. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan dengan baik ya. Nah, kita lanjutkan ya, lagi beberapa menit. Nah, ya sebelum evaluasi ya mungkin Bapak simpulkan dulu ya, sebelum disimpulkan ya, sebelum evaluasi Pak simpulkan dulu, anak-anak tetap dulu duduk di tempat untuk memperhatikan dulu ya. Nah, kesimpulan ya, dapat dari beberapa ulasan tadi, uraian tadi, baik yang Bapak sampaikan maupun anak-anak sampaikan sebagai hasil diskusinya, ya, yang sudah kalian paparkan di depan kelas, ya dapat disimpulkan ya peninggalan agama Hindu di India dibagi menjadi 3 zaman, yaitu ada zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Nah, dan perkembangan agama Hindu mulai dari India, Cina, kemudian sampai pada Indonesia. Ya, secara keseluruhan atau kesimpulannya, cara singkatnya seperti itu. Baik, bisa dipahami anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Ya, ada. Tidak cukup, Tidak, Pak. Pak. Cukup. Ya, baik. Kalau tidak, silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya semula ya. Duduk dengan rapi. Ya, kita lanjutkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah disampaikan dan yang kalian sudah pelajari. Ya, ada baiknya Bapak akan berikan evaluasi ya. Nah, silakan anak keluarkan selembar kertasnya. Nah, ini Bapak bagikan ya. Tolong gel-gel ya, ini diambil ya. Ya, Pak. Ya, tesnya dibagikan kepada teman-temannya ya. Ini waktunya ya Bapak kasih 20 menit ya. Nah, ini soalnya silakan. Ya, udah semuanya dapat soal? Bisa, Pak. Ya, silakan dikerjakan ya. Jangan ribut. Ya, fokus kerja sendiri ya, ukur kemampuannya. Jangan tolak, jangan minta jawaban sama teman. Ya, baik, udah ya. Bisa, Udah. Pak. Ya, baik. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Coba ya Yudik Darmadi ya, ambil pekerjaan temannya ya, karena waktunya sudah selesai dikumpulkan, Ya, selesai Pak. tidak selesai dikumpulkan ya. Ya, Pak. Oke, Ya, Pak. Sudah makasih. semuanya, Pak. Udah, Sudah sudah semua semuanya, ya. Pak. Eh, Sudah. baik ya, untuk pembahasan mungkin kita bahas hari ini ya. Ya, nanti ya untuk hasilnya Bapak periksa sendiri ya. Namun pembahasannya perlu ya untuk diketahui oleh kalian ya. Apa sih sebenarnya jawabannya yang benar kan begitu ya. Nah, Pak, itu ya. besarkan, Pak. Ya, baik ya. Ya, kita langsung aja ya. Itu silakan di ya itu yang nomor 1 ya. Itu sudah jawabannya Apa, Pak? Pak, nomor 1, Pak. Dibahas, ya Pak. ya. Bentar. Ya, itu nomor 1 jawabannya apa, Nana? Ya, langsung aja ya. Ya, nomor 1 A ya. Ah, Ya, itu melantunkan kidung-kidung suci. Ya, nomor 2 apa, Nana? Jawabannya? B. B. Ya, B ya. B. Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yang nomor 3. Ya, nomor 3 apa, Nana?
Jawabnya C. C. Itu. Yang nomor 4, ya lanjut ke nomor 4. Jawabnya A. ya A. A. Ya, dan yang terakhir, ya, itu jawabnya juga A. 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 Ya, baik, benar. Ada yang merasa benar semua ya? Saya, Pak. Ya, Pak Gelgel. Gelgel ya. Ya, Terus, Pak, saya. nanti Pak, ya Pak cek kembali ya. Ya, Pak cek kembali, ya buktikan benar nggak Gelgel ini benar semua ya. Tuh, baik. Ya, sampai di sini mungkin ya kita sebelum tutup ya ada refleksi sedikit terkait dengan apa yang kalian alami pada hari ini, pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama berikanlah pendapatmu tentang bagaimana kondisi lingkungan akan dampak pada semangat belajarmu ya. Itu saja sudah mungkin bagaimana dampak semangat belajarmu. Kemudian yang kedua, apa saja yang dapat kamu lakukan untuk menciptakan kenyamanan lingkungan belajar di sekolah. Dan yang ketiga, apa harapanmu saat kamu mempelajari tentang peninggalan sejarah agama Hindu di Asia? Nah, coba siapa bisa menyampaikan mungkin Nomor hasil 3, Pak. Saya dulu, Pak. ya coba Gel ya silakan. Apa harapanmu saat kamu mempelajari tentang peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia? Harapan kami, Pak, sebagai siswa, mungkin sekali-sekali kita berkunjung ke museum-museum sehingga lebih dekat mengetahui apa yang menjadi peninggalan-peninggalan sejarah agama Hindu itu, Pak, lebih jelas. Jadi mungkin kita sekali-sekali, Pak, kita lakukan pembelajaran di luar, berkunjung ke museum-museum sehingga kita lebih tahu, Pak, apa yang menjadi peninggalan sejarah agama Hindu. Itu Pak, yang nomor 3. Iya, bagus sekali ya itu harapan Gel ya. Tentu saja tiap-tiap orang, tiap-tiap anak itu ya Pak yakin punya harapan masing-masing ya terkait dengan pembelajaran hari ini. Itu salah satunya Gel sudah menyampaikan harapannya bagus sekali itu ya untuk membuktikan, mengenal lebih luas. Kita perlu berkunjung ke tempat-tempat apa namanya tempat-tempat kerajaan yang Museum, kerajaan Pak. ya Museum, museum Pak. ya, di museum-museumnya mungkin ya. Itu. Kalau Baik nanti Bapak di Gianyar banyak, Pak, museumnya itu. ya ya itu Bapak nanti usulkan ya sehingga kalian bisa apa namanya seperti istilahnya itu kunjungan ke museum-museum seperti harapannya Gal ya. Baik kalau yang nomor 2 Ya, Pak. ya ya silakan. Apa saja yang dapat kamu lakukan untuk menciptakan kenyamanan lingkungan belajar di sekolah, menjaga kebersihan kelas, Pak? Ya menjaga kebersihan kelas bagus sekali ya. Kita setiap pagi itu sebelum belajar menjaga kebersihan kelas tujuannya biar nyaman ya dalam pembelajaran. Apalagi ada yang lain ya? Ini Pak, Yeti, Pak, nomor 1. Ya coba Yeti ya nomor 1. Ya mungkin diselesaikan saja Pak Ade. Pak Ketut. Ya. Oh ya ya, baik. Terima kasih atas waktunya ya. Ini refleksi sudah semua bisa. Nah, baik. Demikianlah apa yang Bapak sampaikan. Mohon dipelajari lagi lebih lanjut di rumah dan yang akan datang kita lanjutkan kepada apa namanya pelajaran berikutnya yaitu nilai-nilai peninggalan sejarah Hindu di Asia ya. Itu silakan pelajari di rumah sebelum kita pelajari di sekolah. Ya baik sampai di sini kalau ada yang apa namanya kurang lebih dari Bapak mohon dimaklumi, dimaafkan jika ada yang positifnya ambil dan yang tidak positifnya silakan kalian abaikan ya. Itu baik, itu saja ya mari kita ya tidak kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri dulu dengan doa dan para mesanti. Baik untuk doa Bapak langsung pimpin sendiri doanya. Baik tangan Mustikarana sebelum para mesanti kita mengucapkan doa setelah selesai melaksanakan kegiatan. Om Dewa Semua Parama Cintya Yenamo Swahu Sarwa Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi. Om.
Parama Santi ngawit. Om Santi Santi Om. Ya, demikianlah